Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Sialis dengan NPM 005 dari kelas akuntansi A Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang hukum dan ekonomi sebagai salah satu tugas akhir mata kuliah teori ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Retno Resawati SEMM. Sebelum masuk pada materi yang akan dibahas, saya akan menyampaikan moto saya dalam beraktivitas ekonomi. Moto saya yaitu belajar dan membangun ekonomi untuk kepribadian. Yang dimaksud dengan moto di atas yaitu membangun ekonomi untuk pribadi dan mengelola ekonomi secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, saya bisa mengembangkan keterampilan, bisa berinvestasi untuk masa depan seperti membuka usaha, mempunyai keterampilan pengelolaan keuangan seperti membuat anggaran, menabung, dan investasi. Sekarang kita masuk pada materi yang akan dibahas yaitu hukum dan ekonomi. Di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan pengertian hukum. Hukum adalah undang-undang yang dibuat atau ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislasi kelompok atau oleh seorang legislator tunggal yang menghasilkan undang-undang, oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan, atau dapat ditetapkan oleh hakim melalui presiden. Adapun pengertian lainnya yaitu kata hukum yang juga dapat disamakan dengan recht dalam kata Belanda atau law dalam bahasa Inggris, yang mengandung makna yang luas meliputi semua peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat, menyediakan sanksi terhadap pelanggarnya. Lalu adapun pengertian hukum menurut para ahli. Dari banyaknya pengertian hukum menurut para ahli, di sini saya menyantumkan hanya dua saja di antaranya, yaitu yang pertama menurut Immanuel Kant. Menurut Immanuel, manusia akan tergerak untuk bertindak di bawah hukum, dan hal itu merupakan standar otoritatif yang mengikat secara perasaan. Manusia bisa bertindak sesuai kemauannya sendiri namun tidak bertentangan dengan moral-moral yang berlaku di dalam lingkungannya. Menurut Immanuel, hukum adalah syarat yang secara keseluruhan memiliki kehendak bebas untuk bisa menyesuaikan dan mengikuti peraturan. Yang kedua, menurut Thomas Hobbes. Thomas Hobbes adalah filsuf asal Inggris yang beranggapan bahwa hukum adalah alat perekat yang formal, memiliki kegunaan dan menyatukan masyarakat yang pada awalnya tidak terorganisir. Aturan yang menguasai kehidupan masyarakat baik secara paksa atau pemerintah dan dibuat oleh pihak-pihak yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat tersebut. Dalam pengertian di atas dapat ditarik bahwa hukum memiliki beberapa unsur, diantaranya yaitu merupakan kumpulan kaidah atau norma tingkah laku, mengatur kehidupan masyarakat, berisi perintah dan larangan, berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi. Lalu selanjutnya ada tujuan hukum. Tujuan utama dari hukum adalah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam menjaga ketertiban, keadilan, serta mengantisipasi kekacauan yang ada di lingkungan. Namun, ada pun tujuan lainnya yaitu kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam, mengatur hubungan antara sesama manusia agar terciptanya ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. Hukum melindungi kepentingan manusia baik secara individu atau kelompok. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang juga membutuhkan perlindungan kepentingan agar kepentingan bisa terlindungi dari ancaman sekelilingnya. Hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada semua orang. Tidak hanya memberi nafkah hidup, tapi juga memberi makan yang berlimpah, perlindungan, dan mencapai kebersamaan. Lalu ada fungsi hukum. Berbeda dengan tujuan hukum, fungsi hukum mempunyai manfaat untuk sebagai sarana pengendali sosial, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat, sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial, sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus yang mengganggu
dengan cara memberikan sanksi baik pidana, perdata, dan administrasi sebagai alat untuk melakukan alokasi kewenangan, sebagai alat simulasi sosial. Hukum bukan alat yang hanya untuk digunakan mengontrol masyarakat, namun juga meletakkan dasar-dasar hukum yang bisa mensimulasi dan memfasilitasi interaksi di antara masyarakat dengan tertib dan adil. Setelah menjelaskan tentang hukum, saya akan coba menjelaskan tentang ekonomi. Secara umum, ekonomi memiliki pengertian sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, segala bentuk usaha dan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Ekonomi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam menciptakan dan memenuhi kebutuhannya setiap hari. Dan dengan begitu, ekonomi punya kaitannya erat dengan tindakan manusia dalam proses pengelolaan sumber daya, kegiatan produksi, serta distribusi. Lalu adapun ekonomi menurut para ahli. Salah satunya adalah Adam Smith. Menurut Adam Smith, pengertian ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Dan yang kedua, menurut Abraham Maslow. Pengertian ekonomi adalah salah satu bidang kajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui penggemblengan secara sumber ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip serta teori yang tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. Sama kaitannya dengan hukum, ekonomi juga memiliki manfaat yang sangat penting. Manfaat ekonomi adalah manfaat yang diperoleh secara langsung bagi negara dan masyarakat dari objek analisis yang dapat diukur dalam bentuk uang. Manfaat ekonomi didefinisikan sebagai manfaat nyata yang dapat diukur dalam bentuk pendapatan yang dihasilkan atau penghematan uang melalui penerapan kebijakan. Manfaat ekonomi merujuk pada keuntungan atau dampak positif yang diperoleh dari aktivitas ekonomi, seperti peningkatan pendapatan, pembangunan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan ekonomi yang sehat, sebuah negara dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan taraf kehidupan penduduknya. Setelah menjelaskan tentang hukum dan tentang ekonomi, di sini saya akan coba menjelaskan tentang hukum dan ekonomi. Hukum ekonomi adalah beragam ketentuan yang menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara berbagai peristiwa ekonomi. Dalam hukum ekonomi terdapat dua jenis hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu hubungan kausalitas atau sebab akibat dan hubungan fungsional atau saling mempengaruhi. Dalam praktiknya, hukum ekonomi tidak berlaku secara mutlak dan lebih bersifat cenderung terjadi. Hukum ekonomi merupakan cabang hukum yang berdiri sendiri dan terdiri atas ketentuan yang mengatur hubungan antara negara dan pelaku-pelaku ekonomi yang membuat, mendistribusikan, dan mengkonsumsi. Lahirnya hukum ekonomi disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di seluruh dunia yang berfungsi mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Lalu ada pun hubungan hukum dan ekonomi. Dalam konteks ini, hubungan hukum dengan ekonomi bukan hanya hubungan satu arah, tetapi hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum akan mengakibatkan terjadinya kekacauan serta menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Contoh dari yang dimaksud dengan hubungan timbal balik yaitu salah satu contohnya hubungan timbal balik dalam ekonomi dan hukum adalah regulasi terhadap praktik bisnis. Di satu sisi, hukum mengatur praktik bisnis untuk memastikan keadilan dan keputusan terhadap aturan. Di sisi lain, aktivitas ekonomi mempengaruhi terbentukan dan perubahan hukum.
karena perkembangan ekonomi seringkali memunculkan masalah baru yang memerlukan regulasi hukum yang baru pula. Contoh lain dari hubungan timbal balik yaitu antaranya ekonomi dan hukum adalah dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual. Hukum memberikan perlindungan terhadap hak cipta, paten, dan merek dagang untuk mendorong inovasi dan penciptaan nilai ekonomi. Di sisi lain, perkembangan ekonomi dan teknologi seringkali memicu perubahan dalam undang-undang hak kekayaan intelektual untuk menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Dalam hukum dan ekonomi terdapat nilai-nilai Islam. Dalam hukum ekonomi terdapat beberapa nilai penting yang bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan seimbang. Keadilan menjadi prinsip utama dalam setiap transaksi. Setiap pihak dalam transaksi harus mendapatkan hak dan kewajiban secara adil, tanpa ada pihak yang dirugikan. Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dan mencari nafkah dengan cara yang halal. Rasulullah pernah bersabda bahwa makanan terbaik adalah yang diperoleh dari hasil keringat sendiri. Adapun nilai-nilai Sunda. Dalam budaya Sunda, hukum dan ekonomi juga diatur berdasarkan nilai-nilai yang mereka anut. Adat istiadat sangat tergantung pada situasi sosial ekonomi masyarakat. Bila sedang panen, baik sebaiknya biasanya megah meriah, begitu pula bila keadaan sebaliknya. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Dengan landasan agama dan nilai-nilai budaya, hukum adat Sunda mengatur kehidupan sosial, tata cara adat, serta menyelenggarakan sengketa dalam masyarakat Sunda. Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hukum dan ekonomi sangat kompleks dan saling mempengaruhi. Hukum memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan ekonomi dan memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pelaku ekonomi. Di sisi lain, faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi pembentukan hukum dan kebijakan ekonomi dapat memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan hukum. Selain itu, hubungan antara hukum dan ekonomi di dalam Islam memiliki kekhasannya tersendiri. Hukum Islam atau yang dikenal sebagai syariah memberikan kerangka kerja yang mengatur aspek ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip agama seperti keadilan, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Selanjutnya ada contoh studi kasus, yaitu kesiapan nilai tradisional masyarakat Sunda dalam revolusi industri. Masyarakat Sunda memiliki warisan nilai-nilai tradisional yang kaya dan berpotensi besar untuk berperan dalam revolusi industri yang sedang berlangsung. Salah satu nilai yang menjadi ciri khas masyarakat Sunda adalah gotong royong, di mana konsep bekerja sama dan saling membantu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dalam revolusi industri, nilai gotong royong ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun kolaborasi dan kerja tim yang efektif dalam lingkungan kerja yang modern dan dinamis. Selain itu, nilai toleransi dan keberagaman yang melekat dalam budaya masyarakat Sunda juga dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi revolusi industri yang cenderung berbeda. Sikap menghargai perbedaan akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan mendukung inovasi. Ketekunan, kedisiplinan, dan kerja keras yang merupakan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Sunda juga dapat menjadi modal berharga dalam menghadapi tantangan produktivitas dan adaptasi dalam era revolusi industri. Adapun solusinya untuk studi kasus di atas. Solusi untuk studi kasus tersebut adalah analisis lebih mendalam terhadap nilai-nilai tradisional seperti gotong royong, toleransi, ketekunan, dan kreativitas perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan yang dapat diaplikasikan dalam revolusi industri.